Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Responer semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini ya? Di jam 10 ini tentunya harus masih semangat ya. Senang sekali hari ini saya Marin tentunya bisa kembali menemani Responers dalam program Sketsa Keluarga Indonesia yang selalu hadir dengan tema-tema yang dekat dengan hidup kita. Nah, Responers, kalau kita dengar kata posyandu biasanya langsung terbayang itu pas imunisasi, terus ibu-ibu yang bawa balitanya atau ibu-ibu hamil, terus nanti timbang berat badan, dikasih vitamin yang warna merah ya. Nah, nanti dapat juga bubur kacang hijau. Padahal ya, sekarang posyandu itu udah berkembang jauh lebih luas tentunya dan lebih relevan dengan kehidupan kita semua. Dari bayi yang baru lahir, remaja, usia produktif sampai orang tua dan lansia. Nah, itulah yang disebut posyandu ILP atau integrasi layanan primer, sebuah konsep pelayanan kesehatan yang hadir lebih dekat dengan masyarakat, lebih menyeluruh, serta lebih berkelanjutan sepanjang siklus hidup manusia. Di tengah tantangan kesehatan saat ini ya, apalagi dengan adanya perkembangan zaman yang pesat, tentunya mulai dari stunting dan penyakit tidak menular, kesehatan ibu dan anak sampai kesehatan lansia, posyandu ILP diharapkan menjadi garda terdepan yang mendampingi masyarakat, bukan hanya saat sakit tapi juga untuk tetap sehat. Nah, hari ini kita bakal mengenal lebih dekat apa itu posyandu ILP, apa aja pelayanannya, dan gimana ya peran penting masyarakat agar layanan ini bisa berjalan optimal. Biar informasinya nggak simpang siur dan lebih jelas, tentunya hari ini sudah hadir dua narasumber yang keren dari Puskesmas Ketaping. Untuk itu kita sapa dulu. Yang pertama ada Ibu Rahma Faiza SKM, yaitu penanggung jawab atau PJ Promkes dan PJ Posyandu ILP UPTD Puskesmas Ketaping. Halo, selamat pagi Ibu, selamat datang di studio kita. Boleh Ibu disapa dulu responer kita? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi responer semuanya. Iya, waduh, sangat ceria sekali ya responer, manis sekali senyum Ibu ini pagi hari ini. Dan yang kedua juga ada Ibu Nur Khaira Manel SKM selaku PJ Klaster 1 atau PJ Manajemen ILP UPTD Puskesmas Ketaping. Halo Ibu, selamat pagi, selamat hadir di studio kita hari ini. Ibu silakan sapa dulu pendengar kita. Halo Kak Marin, halo responer semua. Iya, itu dia, dari ada Ibu Haira ya panggilannya, dan yang pertama Ibu Rahma. Nah, sekali lagi selamat datang untuk narasumber kita, ibu-ibu yang hari ini cantik sekali tentunya. Senang banget akhirnya kita bisa ngobrol bareng kali ini tentang apalagi tentang kesehatan ya ibu-ibu. Nah, responers, kita bakal masuk langsung ke topik pembahasan kita hari ini tentang posyandu ILP, pendamping kesehatan masyarakat dari lahir hingga lansia. Untuk responers yang ingin bertanya tentang topik ini atau mungkin juga punya keluh kesehatannya pasca bencana yang habis terjadi kemarin ya, bisa langsung bergabung di WA kita 082155668003. Ditunggu tentunya hingga pukul 11 siang nanti ya responers. Dan kita juga melakukan live streaming di TikTok Respon Radio 93,0 Official. Nah, Ibu, membuka obrolan kita pagi hari ini ya. Marin pernah kenal istilah posyandu seperti yang udah Marin sampaikan tadi ya Bu. Tapi kan ini ada istilah posyandu ILP nih Bu. Ya, betul. Nah, kira-kira apa perbedaannya ya dari posyandu ILP ini dengan posyandu yang selama ini kita kenal? Boleh dari mungkin Ibu Rahma dulu. Iya, terima kasih Marin. Iya Ibu. Begini, benar seperti yang sudah Marin bilang tadi, bahwa sekarang posyandunya dikenal dengan posyandu ILP. Artinya itu adalah posyandu integrasi layanan primer. Integrasi itu seperti sudah sama-sama kita ketahui bahwa itu adalah menggabungkan seluruh layanan yang ada, baik itu dari ibu hamil, ibu nifas, bayi sampai dengan lansia di satu waktu dan satu tempat. Tidak terkotak-kotak lagi. Kalau dulu sebelum adanya posyandu ILP ini pelayanannya terkotak-kotak, yaitu ada posyandu KIA, ada posyandu remaja, ada posyandu atau pos binaan terpadu yang umurnya sampai umur 59 tahun ke bawah, atau posyandu lansia yang umurnya 60 tahun ke atas. Tapi kalau yang sekarang posyandu itu tidak terkotak-kotak lagi, digabungkan semua layanannya, semua programnya digabungkan di satu tempat dan satu waktu. Di samping itu bedanya lagi, si kader yang menjadi tanggung jawabnya di posyandu itu dia bertanggung jawab di
masing-masing wilayah sudah ada tanggung jawabnya untuk melakukan kunjungan rumah juga. Jadi pemantauan wilayah setempat itu lebih kuat lagi begitu. Berarti ibaratnya ini juga memudahkan masyarakat ya Bu. Nggak harus bingung lagi kalau kita balita harus ke sini. Ini bisa satu tempat. Iya, Bu, betul. Gitu. Seperti itu. Oke. Berarti cukup memudahkan sekali ya Bu dengan hadirnya Posyandu ILP ini. Iya, betul. Nah, tapi kan tadi Ibu jelasin ya, kan ini kan cukup efisien untuk kita tentunya. Tapi kenapa nih Bu harus ada transformasi Posyandu ILP ini dari Posyandu sebelumnya terkait sistem pelayanan kesehatan kita, Bu? Iya. Itu kenapa sih perlu ada transformasi seperti ini, Bu? Boleh mungkin dari Bu Haira? Ya, oke Kak Marin, makasih sebelumnya. Jadi untuk sekarang ini tantangan kesehatan itu lebih kompleks Kak, lebih beragam. Makanya kalau dulu itu kita hanya fokus ke ibu, bayi, balita gitu. Sekarang fokusnya ke seluruh siklus pelayanan kehidupan gitu. Kita, iya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Rahma tadi, kalau seandainya sebelumnya terkotak-kotak, perlunya untuk tantangan kesehatan sekarang itu terintegrasi. Jadi program itu nggak main sendiri-sendiri aja gitu. Dengan adanya terintegrasi itu, jadi terjadinya ada saling kolaborasi antar program dan masyarakatnya juga terdeteksi secara dini semua siklus hidupnya tadi gitu. Iya, berarti kita nggak hanya fokus sama ibu hamil, balita, tapi juga sampai dari lahir sampai lansia gitu. Dan juga ini juga menjawab tantangan perkembangan zaman sekarang ini ya Bu, apalagi tentang tantangan kesehatan. Oke, nah tadi kan Ibu sempat jelasin Posyandu ILP ini kan tentunya memfasilitasi kita dari lahir sampai lansia. Nah, boleh nggak Bu di-spill tentang apa aja pelayanan yang biasanya diberikan Ibu untuk setiap tingkatan-tingkatan itu? Untuk Posyandu integrasi layanan primer ini dia ada 5 langkah. Oke, 5 langkah. Yang pertama itu adalah pendaftaran. Habis itu ada pengukuran atau penimbangan, habis itu ada pencatatan, ada pelayanan kesehatan, dan yang kelima itu langkahnya adalah penyuluhan kesehatan. Jadi di lima langkah ini kadernya ada nih ngambil posisi masing-masing nih. Nah, kalau di Puskesmas Ketaping kader kita di tahun 2026 ini ada 6 orang masing posyandu. Jadi si kader nanti ada ngambil posisi ini masing-masing langkah ini. Habis itu untuk pelayanan didapatkan beragam. Mulai apa aja, misalnya kalau misalnya bayi balita atau balita ya, misalnya contohnya itu ada diukur lingkar kepalanya, lingkar lengan, abis itu berat badan tinggi badan. Kalau berat badan tinggi badan udah untuk semua sasaran pasti diukur ya. Tapi kalau untuk balita misalnya diukur lingkar kepala tadi sudah, lingkar lengan, abis itu mendapatkan penyuluhan misalnya dalam pemberian makanan pada bayi atau anak yang bayi yang umur 6 bulan ke atas ya. Kalau 6 bulan ke bawah kan masih ASI eksklusif. Iya, benar. Kalau misalnya usia sekolah ataupun usia usia produktif lansia itu bisa diukur deteksi dininya seperti tadi udah Khaira bilang, kita lakukan deteksi dini, pengukuran tekanan darah, gula darah, kolesterol, habis itu pengukuran screening penyakit tidak menular, menular sebagai screening TBC, screening screening kejiwaan. Nah, jadi semuanya diperiksa di Posyandu ILP tersebut. Berarti dikatakan untuk remaja pun sudah ada banyak pelayanan ya Bu, bahkan untuk mental, apalagi sekarang kan generasi Z kan terkenal dengan mental health-nya gitu. Nah, sempat kemarin kan sempat di live ya Bu, ada yang bertanya, emang kalau remaja gini apa sih yang bisa didapatkan ke Posyandu gitu Bu? Mereka bertanya, emang masih bisa ya remaja usia produktif itu ke Posyandu? Karena ada istilah Posyandu itu lebih dikenal untuk yang kita tahu, untuk kalau nggak balita ya lansia kayak cek gula darah, cek kolesterol. Tapi kalau untuk remaja sendiri emang sepenting apa Posyandu ini untuk kita harus hadir Bu sebagai generasi Z, Gen Z ini? Gen Z ya. Jadi sebenarnya walaupun sebenarnya kita pasti mikirkan buat apa sih ke Posyandu, kita kan sehat-sehat aja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk Gen Z ini mungkin lebih ke arahnya curhatan, gitu kan, curhatan pasti namanya remaja pasti ada mengalami permasalahan, misalnya permasalahan masalah kewanitaan, misalnya macam-macam itu bisa dikonsultasikan di sana. Habis itu di samping itu remaja itu bisa juga dapatkan nanti tablet tambah darah, pemeriksaan HB juga, karena rata-rata kenapa si remaja ini memang sekarang Puskesmas mempersiapkan remaja ini agar benar-benar bisa menjadi seorang ibu nanti, karena remaja ini kan kebanyakan sering diet
Dia terus menerus, akibatnya apa? Persiapan dia nanti menjadi seorang ibu bisa nanti dia yang Terhambat kurang ya. energi kronis gitu. Jadi kalau misalnya si remaja ini dapatkan informasi yang tepat dalam hal supaya dia tidak kurang darah atau iya, seperti kurang itu. gizi juga ya, Bu. Jadi kita berikan nanti penyuluhan makanan apa sih yang tepat gitu. Benar. Jadi dietnya nggak salah. Gitu. Iya, berarti tetap tubuh sehat dan juga persiapannya juga nanti untuk kedepannya jadi juga seorang ibu, gitu lancar loh. ya Ibu. Wah. Nah, kalau ngomongin tadi, kalau kita tahu kan emang fokus utama dari posyandu sebelumnya pun kan bahkan ibu hamil dan balita ya Bu. Iya. Tapi ada nggak Bu tambahan fokus terkait posyandu ILP ini untuk balita dan juga ibu hamil Bu? Ada sih. Kalau misalnya kan ada waktu-waktu khusus, misalnya si balita ini ada kita laksanakan kelas ibu balita. Kelas ibu balita. Atau kelas ibu hamil. Jadi ada waktu-waktu khusus si ibu balita ini memang mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan si balita. Jadi ada kita lakukan tuh 4 semua korong kita dapat. Kalau kita pakai korong, beda dengan kota. Kalau kota kan kelurahan, kelurahan ya. Kita korong. Satu nagari itu ada beberapa korong. Jadi satu korong itu ada tuh kelas ibu hamil atau kelas ibu balitanya. Jadi di situ diberikan semua informasi kepada si ibu balita ataupun ibu hamil mengenai apa sih yang harus dilakukannya terhadap balitanya, atau kalau ibu hamil apa sih yang harus dilakukannya terhadap kehamilannya gitu loh. Iya, berarti semua informasi, edukasi betul KIE-nya, komunikasi, informasi dan edukasinya gitu. Iya, benar-benar. Nah, kalau bicara dengan Ibu Haira ya, selaku manajemen ya, Bu. Nah, dalam manajemen ILP ini kan tadi katanya ada kadar ya, Bu. Nah, ngomongin tentang kadar, kira-kira seberapa penting sih peran kadar ini, Bu, untuk pelaksanaan posyandu ILP ini di sekarang ini, Bu? Kalau peran kadar itu sangat penting ya Kak ya, dimana itu dia adalah garda terdepannya kita gitu, penghubung kita antara masyarakat dan kami si petugas kesehatan di puskesmas gitu kan. Tapi bedanya di ILP itu, kalau dulu itu kadarnya fokus nimbang atau ngukur, kalau sekarang itu kadar dari mulai screening Kak. Kadar udah ada fungsinya dari screening, pokoknya di semua meja itu dia terlibat gitu. Tapi di meja kedua dan keempat itu didampingi oleh tenaga kesehatan. Berarti ibaratnya sekarang kadarnya tuh bukan hanya sekedar kayak kalau kita kan administrasi aja dulu gitu atau hanya edukasi. Sekarang emang udah lebih ditingkatkan lagi ya Bu. Tapi untuk yang kesehatan yang tadi kata Ibu tahap keempat atau ketiganya itu didampingi lagi oleh nakesnya, oleh petugas kesehatan. Benar-benar. Nah, kita tahu kan Bu, kembali lagi nih kayak generasi Z sekarang kan jiwa sosialnya tinggi. Nah, mungkin kalau yang mau jadi kader seperti itu kira-kira bisa nggak Bu sekarang gini? Untuk remaja? Iya, untuk remaja ataupun untuk usia-usia produktif yang pingin nih punya jiwa-jiwa volunteer atau mau jadi kader untuk posyandu ILP ini kira-kira bisa nggak Bu? Oh, boleh banget sih sebenarnya Kak. Kan salah satu perannya masyarakat itu adalah kan secara aktifnya ya. Jadi kan peran masyarakat itu ada pasif sama aktifnya ya. Yang pasif itu kan dia menerima layanan aja gitu kan. Salah satu yang aktifnya itu ya dia jadi kader atau relawannya gitu kan. Atau dia menjadi ikonik di korongnya. Misalnya kami kan korong nagarinya untuk ngasih tahu nih ke masyarakat sekitar, oh ternyata sekarang posyandu itu nggak ibu balita aja gitu, tapi semua siklus hidup gitu. Tapi tetap sih Kak, kalau seandainya untuk si kadar ada prosesnya kami di nagari gitu Kak, karena sebenarnya kadar itu terdaftarnya itu adalah milik nagari gitu. Berarti sebenarnya nggak harus langsung jadi kader juga, tapi kita menjadi kader diri kita sendiri kayak mensosialisasikan kesehatan untuk teman-teman kita juga bisa ya. Gitu. Benar. Jadi motivator juga kan bagi teman-temannya. Mengedukasi teman-teman sekitar kita langsung ayo aja. Ikut nih posyandu gitu. Iya, benar-benar. Nah, kalau ngomongin tentang lansia ya Bu, kita tahu kan sekarang ini kan tingkat penggunaan gula masyarakat Indonesia bisa dikatakan adalah yang tinggi ya Bu. Bahkan kita pun banyak coffee shop sekarang ini kabarnya. Nah, terus kalau untuk lansia sendiri Bu, ada nggak misalnya program-program utama untuk lansia Bu, untuk di posyandu ILP ini, untuk menjaga lansia ini tetap mandiri, tetap sehat tentunya. Pokoknya setiap sasaran kita punya ada apa namanya itu ya program khusus. Artinya mungkin kan kalau yang khususnya ini
beda dengan apa namanya itu pelayanan yang 5 langkah tadi ya, yang khusus kita itu adalah kita ada kegiatan senam. Wah, senam. Nah, di setiap Posyandu ILP kita itu kita melaksanakan senam bersama dulu. Oke, senam bersama. Jadi itu tuh merupakan apa namanya itu memberikan daya ungkit dalam hal kunjungan. Untuk kunjungan karena ada senam, si sasaran kita ini lebih ramai lagi datangnya ke Posyandu ILP. Jadi itu merupakan daya tarik juga gitu kan. Jadi yang itu instrukturnya kebetulan Puskesmas Ketaping ada sumber daya manusianya memang yang bisa dia jadi instruktur sendiri. Langsung dari SDM kita ya Bu. Jadi beliau yang langsung memimpin senamnya gitu. Jadi ini masing Posyandu. Jadi akibatnya kunjungan kita selalu meningkat. Jadi masyarakat memang merasa membutuhkan pelayanan yang kami berikan di Posyandu ILP. Jadi ini tidak hanya untuk lansia, usia produktif pun, remaja pun. Jadi bagi yang datang sebelumnya kita senam dulu. Jadi yang si instruktur nih datangnya lebih pagi. Benar-benar. Kalau petugas kesehatannya bisa datang jam 9 atau setengah 10. Jadi sebelumnya kadar-kadar nih meriksa berat badannya dulu, berat tinggi badannya dulu, tekanan darahnya dulu. Kadar udah bisa nih periksa tekanan darah. Jadi kenapa petugas apa nih? Petugas itu adalah melakukan pemeriksaan gula darah. Habis itu men-screening, ada PUMA di screening gitu kan, ada screening TBC, screening kejiwaan itu petugas yang melakukan gitu. Dan screening yang lainnya misalnya ada HB, pemeriksaan HB dan lainnya begitu. Oke, berarti tadi daya tariknya dari si senam itu ya Bu, benar-benar. Apalagi dengan senam itu kan menarik daya untuk para lansia kita, masyarakat kita, gerak. Jadi kita sesuaikan dengan lansia, gerakannya nggak seperti aerobik atau kayak mana, jadi kita sesuaikan dengan si sasaran. Gitu. Iya, benar. Nah, kalau untuk program dari si ibu hamil dan balita Bu, kalau boleh tahu, itu tuh ada nggak Bu fokus utamanya? Selain tadi kan Ibu udah jelasin juga sebelumnya. Ada kelas, tapi selain itu ada lagi nggak Bu fokus utama? Apalagi ke tingkat stunting kita kan saat ini masih cukup dikatakan tinggi ya Bu. Gitu. Jadi di samping adanya kelas ibu balita, ibu hamil itu salah satu tuh upaya untuk penurunan angka stunting tadi. Jadi memang lebih kesasaran kali gitu kan, ditambah nanti di samping petugas yang datang ke Posyandu, ada nanti itu petugas gizinya yang datang. Atau petugas anaknya yang datang. Jadi dia ikut memantau kalau ada masalah masalah pertumbuhan perkembangan, nanti petugas gizinya bisa langsung memberikan tindakan di sana apa yang harus dilakukan. Ataupun kalau misalnya petugas gizi yang nggak datang ke sana, nanti kadernya nanti melaporkan hasilnya ke bidan desa, nanti bidan desa yang nanti melaporkan ke petugas program yang ada di puskesmas, mungkin bisa lebih merujuk lagi ke puskesmas untuk bisa dilakukan tindakan yang lebih lanjut seperti itu. Oke, berarti selain adanya tadi kelas-kelas juga kita mengikuti perkembangan dengan memeriksa gizi dari anak-anak dan ibu itu juga ya Bu. Jadi langsung petugasnya datang ke sana untuk melakukan intervensi lebih lanjut gitu loh, lebih cepat lagi gitu. Oke. Nah, kemarin masih penasaran juga tentang program ILP ini Bu, dari Bu Haira ya. Nah Ibu, gimana kan tadi kan dari segi kader ya Bu, tapi kan keberhasilan suatu program kan tidak hanya 1-2 orang aja yang terlibat, tentunya peran aktif masyarakat. Nah gimana nih Bu peran aktif masyarakat selama ini terkait pelaksanaan program ILP ini Bu, Posyandu ILP ini? Seperti yang aku jelasin tadi ya Kak ya, kalau masyarakat itu sekarang nggak pasif menerima layanan aja gitu, dia harus aktif. Kan misalnya si ibu bawa ibu mau periksa kesehatan di Posyandu, dia kan bawa anaknya, bisa bawa suaminya, itu kan udah suatu promosi di tingkat keluarganya ya Kak ya. Dengan seandainya keluarganya udah semua ikut Posyandu, bisa ajak tetangganya dan yang lainnya. Itu tuh sebagai promosi sih sebenarnya, promosi masyarakat di lingkungannya juga gitu. Tadi salah satunya lagi itu bisa dia jadi relawan. Kami mungkin tadi kalau kader kan harus didaftarkan nagari dan ada prosedurnya ya, biasa itu tuh setiap tahun ya Kak ya. Tapi kalau di relawan itu kan membantu itu kan sukarela ya Kak. Bisa kalau seandainya dia mau dan itu untuk aktif atau bikin kegiatan yang lebih produktif gitu, Posyandu kami koordinasi dengan kami bisa banget gitu Kak. Berarti Posyandu akan mewadahi apapun program-program kalau misalnya ada dari relawan yang mau ikut ya tentunya Bang. Boleh banget. Nah tentunya ini informasi yang sangat menarik banget buat kita, apalagi ngelihat kayak berbicara tentang kesehatan pastinya
banyak yang bakal tidak akan kita pernah selesai. Iya, nggak bakal pernah selesai. Nah, tapi kalau ngomongin tentang suatu program, pastinya ada tantangan kan, Bu? Iya. Ya dong, nggak mungkin selalu kita mulus aja, pasti ada yang menghambat, ada ataupun tantangan kita hadapi. Nah, tapi apa sih tantangan terbesar dalam pelaksanaan Posyandu ILP ini sendiri, Bu? Terus gimana cara Posyandu ini mengatasi tantangan tersebut, Bu? Kalau untuk tahap ini ya Kak ya, tantangan terbesar itu sebenarnya karena ILP ini adalah program yang baru ya gitu, yang benar-benar terrealisasi itu tahun kemarin dan tahun sekarang gitu. Dimana tentangnya itu pertama sumber daya, kadar, kadar. Kalau dulunya itu kadar itu ada kadar ibu balita, kadar lansia gitu. Sekarang kan kadarnya itu kadar ILP gitu untuk semuanya. Nah, kita butuh sumber daya yang lebih banyak sebenarnya dari sebelumnya, tapi juga yang udah cakap, yang tahu tentang ILP. Untuk itu biasanya kami itu ada pelatihan-pelatihannya ya Kak ya. Nah, kita ada pelatihan-pelatihannya tentang itu gitu. Nah, terus yang paling utama sekali sebenarnya tempat Kak. Tempat lokasi, lokasi, karena banyak dari posyandu di tempat kami itu yang belum mempunyai tempat yang menetap permanen gitu. Apalagi dengan peraturan di tahun ini, posyandu itu ada lembaga desa sebenarnya, lembaga kemasyarakatan desa yang harusnya dia mempunyai suatu tempat tetap. Padahal kalau yang sekarang ada itu kadang numpang-numpang atau bisa mindah-mindah gitu. Itu sih Kak. Tapi kalau ini ya kita harus berkoordinasi dengan nagari, dengan pemerintahan juga terkait dana dan yang lain halnya gitu Kak. Terus kalau untuk cara mengatasinya kira-kira Ibu Bu Rahma nih, selaku tadi kan PJ Promkes ya Bu, dan apalagi selaku penanggung jawab Posyandu. Gimana sih Bu cara Posyandu untuk menangani tantangan tadi yang udah kita bahas tadi tuh? Ya, benar seperti yang sudah Khaira bilang tadi, tantangannya memang sangat banyak ya. Apalagi kita melaksanakan Posyandu ILP ini berangsur-angsur itu dari tahun 2023 akhir, 2024 dan 2025. Jadi memang dari tadi sumber daya manusia kader. Jadi kadar ini yang biasanya dia melayani cuma balita saja, ibu hamil, ibu nifas, tapi sekarang dia harus melayani seluruh sampai ke lansia. Artinya pekerjaannya ini memang sangat banyak. Jadi tantangan kami memotivasi si kader agar mencoba lagi karena memang lelahnya itu pas si sasaran datang ini kan sekali datang dia di Posyandu. Jadi capek Bu gitu kan, beramai, belum lagi ini ada desakan gini. Jadi yang perlu kita siasati itu adalah teknis yang harus kita dudukkan lagi gitu kan. Mungkin bisa kita bikin daftar hadirnya atau kita bikin sebuah inovasi yang supaya bisa si ibu lansia ini atau si usia produktif ini nggak desa-desakan pingin cepat gitu kan. Jadi kita selalu motivasi. Di samping itu nanti si kader memang kita minta agar selalu bersemangat gitu, tidak putus asa untuk membentuk Posyandu ILP ini. Alhamdulillah tahun 2006 ini kita sudah Posyandu kita ini sudah ILP semuanya sudah melayani dari si bayi tadi, ibu hamil sampai ke lansia gitu. Jadi tantangannya sangat besar. Samping itu kami selalu mendapat dukungan ini Morin dari lintas sektor juga. Jadi kita tidak bekerja sendiri, kita selalu digandeng oleh Bapak Camat, Bapak Wali Nagari, Ibu Ketua tim penggerak PKK Kecamatan Nagari, oleh tokoh masyarakat. Jadi semuanya kami selalu menggandeng lintas sektor tersebut karena semua permasalahan itu tidak bisa kita selesaikan sendiri di tingkat kesehatan gitu. Jadi baik itu stunting pasti kita akan melibatkan dinas-dinas pertanian, dinas-dinas yang lain. Jadi untuk kesehatan ini memang masalahnya kompleks, tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa diatasi oleh kesehatan saja. Jadi kita selalu menggandeng lintas sektor gitu dalam mengatasinya. Berarti tidak hanya berjalan sendiri tapi menggandeng banyak sektor, terus juga edukasi dan motivasi ya Bu untuk para kader kita untuk selalu tetap semangat karena ada istilah lelah akan dibalas oleh lilah. Lelah. Seperti itu. Nah, Responers tentunya seperti kata kemarin tadi, bicara tentang kesehatan itu nggak ada ujungnya, pasti akan masih banyak yang bakal kita bahas. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita lebih lanjut bersama narasumber kita akan mendengarkan dulu lagu-lagu yang mau satu ini. Untuk itu selamat mendengarkan.
93,0 FM Respon Radio keluarga Anda. Dan Responers tentunya senang sekali masih dalam program Sketsa Keluarga Indonesia yang masih hadir untuk menemani dengan tema-tema kesehatan untuk mengedukasi Responers. Dan tentunya kita masih bersama dua narasumber keren kita dari Puskesmas Ketaping. Masih ada Ibu Rahma dan Ibu Haira hari ini. Oke, Ibu, tadi kan kita sudah sempat membahas, Ibu juga udah kenalin sama Maren lebih lanjut tentang Posyandu ILP ya. Dan juga tadi udah beberapa bahas tentang program-program dari ILP ini sendiri. Dan Ibu di live TikTok kita hari ini juga tadi udah ada yang langsung bertanya, Ibu. Penasaran tentang stunting. Ada dari Bang Uncle B yang bertanya tentang untuk pencegahan stunting itu langkah awalnya gimana ya, Bu? Boleh mungkin dijawab sama Ibu atau nanti ditambahin sama Ibu Haira? Iya. Kalau untuk mencegah stunting ini kita bisa berfokus pada 1000 hari pertama kehidupan ya. Oke, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi misalnya si ibu hamil nih persiapkan dirinya untuk gizi saat dia hamil. Kalau udah lahir pun si bayi itu diberikan ASI eksklusif. Habis itu makanan pendampingnya pun yang memang bergizi gitu ya. Jadi memang sesuai dengan yang seharusnya gitu loh. MPASI-nya, makanan pendamping ASI-nya. Habis itu yang balita kita pantau terus pertumbuhan dan perkembangannya. Kalaupun sakit kita bawa langsung ke petugas kesehatan gitu. Jangan dibiarkan terus-menerus gitu kan. Karena si balita itu rata-rata memang rentan untuk bisa kena penyakit. Habis pokoknya kita pantau terus pertumbuhan dan perkembangannya. Rajin datang ke posyandu gitu kan, mengikuti kelas ibu balita, kalau bagi ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil. Jadi semua informasi kesehatan yang bisa yang bisa membantu si ibu bisa meningkat ilmu pengetahuannya seperti itu. Jadi dalam lebih fokus ke 1000 hari pertama kehidupan seperti itu. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Haira yang jawab pertanyaan tentang stunting ini, Bu, gitu. Oke, Kak. Tadi kan udah dijelaskan Kak Rama tentang 1000 hari pertama kehidupan ya. Sebenarnya kita udah siapin juga dari remaja. Kan gitu ada program remaja gitu ke sekolah-sekolah kan. Sebenarnya untuk terutama yang kita remaja cewek, kalau seandainya dari awal itu kita udah siapin lihat aneminya, tidak anemi gitu kan Kak. Nah, terus sebelum dia menikah kita ada juga screening catennya itu Kak di situ. Di situ kita lihat gizinya, terus pemeriksaan labor anemi itu juga dilihat di situ kan. Kalau seandainya si ceweknya siap, tapi sebenarnya kan stunting itu memang dari dua ya, nggak dari si ayah juga. Ayah itu juga mengambil peran sebenarnya gitu kan. Tapi kalau seandainya kualitas gizi dari remaja itu udah bagus gitu, sampai nantinya dia melahirkan akan melahirkan anak yang kualitas gizinya juga bagus sehat ya. Tapi sebenarnya bukan gizi itu kalau ada identik dengan makanan mahal itu enggak sama sekali ya. Karena makanan gizi itu sebenarnya adalah makanan pokok yang wajib, yang itu ada karbohidrat, protein, lemak dan unsur-unsur itu gitu sebenarnya, makronutrien dan mikronutrien. Jadi bukan kalau dibilang itu mahal enggak juga sih ya. Karena itu adalah makan pokok yang kita butuhkan sehari-hari. Tapi cuma sekarang itu kan banyaknya beragam makanan yang tidak mengandung unsur-unsur gizi yang sesuai. Itu walaupun banyaknya fast food dan yang lainnya itu kan itulah salah satunya itu penyumbang kekurangan gizi juga sih bagi kita. Utama kan kalau kayak mahasiswa dia dia lebih mengutamakan makanan yang penting kenyang dan yang cepat gitu kan. Padahal kan kalau makanan ultra proses itu kan gizinya udah enggak boleh dibilang udah dikit banget ya. Benar gitu. Bahkan sekarang ada tren dari yang makan yang penting menjadi yang penting makan ya. Benar. Aduh, memang kalau ngomongin tentang generasi sekarang memang kita cukup harus berelus dada ya, Bu, dengan istilah-istilah sekarang gitu. Betul. Dan itu tadi untuk jawabannya untuk Bang Uncle B. Jadi kalau ngomongin tentang stunting, pencegahan awalnya itu dimulai dari 1000 hari kehidupan tentunya. Hari pertama kehidupannya mulai dari bayi. Terus juga nanti kalau misalnya kita akan berencana menikah dan punya anak, persiapkan juga tentunya dengan tubuh kita yang sudah siap dan gizi kita yang juga sudah siap untuk nantinya
bisa punya anak ya Ibu. Menjadi seorang ibu. Gitu. Menjadi seorang ibu dan orang tua tentunya. Dan tidak hanya dari segi ibunya saja ya Bu. Tadi peran bapak juga sangat penting gitu. Nah mungkin bisa itu dia jawaban dari Ibu nih, semoga menjawab ya untuk Bang Ankelby. Nah terus juga ada pertanyaan lagi nih Bu dari responders kita yaitu dari Bang Pisces Boy. Nah yang bertanya Bu, kira-kira kalau anak dikasih susu formula terus tanpa ASI apakah akan berpengaruh ke pertumbuhannya Bu? Waduh, ini memang sekarang banyak banyak yang masih bingung tentang susu formula dan susu ASI nih Bu. Nah, kira-kira kalau dikasih susu formula berpengaruh nggak Bu ke pertumbuhannya? Mungkin boleh dijawab dulu. Artinya seperti ini. Si bayi itu memang diharuskan atau dianjurkan, sangat dianjurkan malah mendapatkan ASI eksklusif. Kenapa seperti itu? Karena si ASI eksklusif ini dalam hal penyiapannya itu tidak harus. Kalau misalnya susu formula nih harus dicuci dulu botolnya. Jadi penyiapannya itu memang harus benar-benar diperhatikan kali. Kalau misalnya tidak terperhatikan hal kayak gitu dalam penyiapan susu botolnya atau dalam kemasan-kemasan yang lainnya misalnya kurang bersih, bisa si anak mencret atau diare. Tapi kalau misalnya ASI eksklusif, saat anaknya memang membutuhkan diberikan setiap saat, ASI eksklusif itu kan tidak ada berjadwal, setiap saat kita berikan. Artinya bisa kita langsung kita bersihkan sedikit, langsung kita berikan kepada si anak, si bayi gitu. Artinya di sini memang jelas untuk kandungan gizi untuk ASI eksklusif ini pasti lebih tinggi kandungannya daripada susu formula gitu ya. Memang sih kebanyakan mungkin bisa kita bandingkan dari pertumbuhan perkembangan anak yang mendapatkan ASI eksklusif dengan anak yang mendapatkan susu formula. Mungkin bisa sama-sama bandingkanlah yang secara di lapangan bisa kelihatan secara nyata seperti itu. Mungkin kalau misal pun terserang penyakit, mungkin si anak yang sudah mendapatkan ASI eksklusif itu terserang penyakitnya mungkin tidak terlalu parah gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi daya tahan tubuhnya lebih meningkat kalau anak yang mendapatkan ASI eksklusif. Apalagi tuh ASI yang pertama kali keluar, kolostrum namanya, itu jangan dibuang, warna kuning itu harus diberikan kepada si bayi gitu, ya Bu, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya seperti itu. Nah, gitu. Berarti kalau untuk jadi memang harus diberikan ASI eksklusif sampai umur 6 bulan. Nah, untuk Bang Pisces Boy, jadi sebenarnya tentunya berarti masih ada pengaruh pertumbuhannya Bu sangat mempengaruhi apalagi dari segi kehigienisan tadi, kandungannya juga gitu. Nah, Bu, mungkin itu tadi kita sudah menjawab pertanyaan dari responder kita yang sudah bergabung, tapi ngomongin tentang posyandu ILP kembali Bu. Tadi kan Ibu sempat bilang tentunya banyak dukungan, ada keterlibatan puskesmas yang lain, tentu juga terus pihak-pihak kesehatan juga. Antar sektornya. Nah, gimana terkait manajemen ILP sendiri? Mungkin lebih ke Ibu Haira dulu ya Bu, selaku PJ manajemennya juga. Gimana integrasi antara posyandu, terus juga puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya Bu terkait program ILP ini? Oke Kak, jadi gini, tadi kan si masyarakat datang gitu kan, dilakukan screening, dan jika seandainya dilakukan screening itu dan ditemukan masalah lebih lanjut, itu ada pilihannya rujuk ke puskesmas. Nanti kalau seandainya rujuk di puskesmas tidak bisa tertangani lagi di puskesmas, dirujuk ke rumah sakit. Itu namanya pelayanan yang berkesinambungan gitu Kak. Kalau dulu itu kan misalnya kan dia datang ke posyandu kan belum dikhususkan ya untuk pergilah ke puskesmas ini misalnya kayak gini ya Kak ya, ditemukan tensinya 200 gitu kan berarti dia hipertensi kan ya. Kunjungan pertama tensinya 200, kunjungan kedua masih 200, tapi kan di kunjungan pertama kita udah bilang tuh rujuk ke puskesmas atau dianjurkan kepada masyarakatnya, Bapak silahkan ini untuk lebih lanjut kita melakukan pengobatan di puskesmas, karena posyandu sendiri tidak ada pengobatan ya Kak ya. Terus kalau seandainya di kunjungan kedua si bapaknya belum itu kan kita edukasi lagi untuk si masyarakat yang sakit ini agar bisa berobat ke puskesmas. Dan jika memang tidak bisa ditanggulangi di puskesmas, maka dirujuk ke rumah sakit. Jadi nggak semuanya nggak semuanya itu terfokus ke puskesmas, nggak semuanya terfokus ke rumah sakit. Kalau di kesehatan itu ada 4 lini, ada preventif menjaga, promotif promosi kesehatannya gitu kan, kuratif dan rehabilitatif. Kalau dulu itu banyak lebih ke kuratif dan rehabilitatif gitu kan, berarti banyak angka kesakitan dan kematian yang kita ingin
kurangi itu udah angka kesakitan dan kematian kan. Dengan ditingkatkan promotif dan preventif itu diharapkan angka kesakitan dan kematian itu menurun gitu. Itulah tujuan Indonesia bersamanya. Waduh, menuju Indonesia sehat ya. Iya, benar. Benar. Berarti sekarang ini tentunya bentuk integrasinya itu tadi kerjasamanya melalui itu ya Bu. Kalau misalnya ditemukan posyandu mungkin belum bisa menyelesaikan itu, kita bawa ke puskesmas. Nanti ke tingkat yang lebih tinggi rumah sakit tadi ya Bu. Oke. Nah, boleh tahu nggak Bu, posyandu ini apakah hanya untuk pelayanan kesehatan itu apakah selalu harus masyarakat yang datang atau ada nggak sih Bu program posyandunya ini yang datang ke masyarakat kayak kunjungan gitu, ada nggak Bu? Iya. Jadi memang kalau posyandu ILP ini memang itu dalam hal penguatan pemantauan wilayah setempatnya ini jelas. Penekanannya jelas. Jadi setiap kader ini dia sudah ada bagian untuk untuk wilayahnya masing-masing. Misalnya kader A nih, kader A ini dia untuk wilayah jorong ini sama jorong ini. Kader yang ini untuk jorong ini sama jorong ini. Jadi dia pemantauan wilayah setempatnya jelas. Jadi di saat dia tidak datang ke posyandu, nanti si kader ini melakukan kunjungan rumah. Oke, berarti ada kunjungan ke rumah masyarakat. Jadi bisa bersama tenaga kesehatan, bisa bersama atau hanya kader saja. Jadi kalau ditemukan di situ misalnya dia bermaksud cuman si balita A nih dia nggak datang ke posyandu, ternyata di situ kakeknya sakit. Iya benar. Jadi kunjungan rumah itu tidak hanya melayani si balita saja, tadi semua rumah satu keluarga itu jadinya di satu rumah itu keluarganya ada berapa jadi memang posyandu ILP ini terpantau pemantauan wilayah setempat. Semuanya memang benar-benar terpantau seperti itu harapannya. Berarti dengan melalui program ILP ini ya Bu, jadinya kita tidak hanya menargetkan satu sasaran tapi bahkan semua sasaran. Semua sasaran. Ya, Bu. Baik itu yang datang ke posyandu semua sasaran, yang kunjungan rumah juga gitu. Iya benar. Waduh, memang luar biasa sekali ya Ibu. Nah, dari pengalaman mungkin kan Ibu Rahma, Ibu Haira pastinya sudah terjun, sudah menghadapi berbagai situasi. Nah, dari pengalaman di lapangan yang Ibu hadapi, kira-kira bagaimana respon dari masyarakat terkait manfaat apa nih yang paling dirasakan sejak adanya program ILP ini, Bu? Boleh dari Ibu. Kalau masyarakat manfaatnya mungkin yang terasa sama baik itu usia produktif atau lansia, dia bisa melakukan deteksi dini secara gratis malahan. Kalau misalnya di puskesmas kalau dia tidak bergejala mungkin ada berbayar ya. Tapi kalau misalnya di posyandu ILP tidak, gratis semuanya. Jadi memang terdeteksi semua penyakit. Kalaupun ditemukan dia tekanan darahnya tinggi atau gula darahnya tinggi atau kolesterolnya tinggi, bisa kita lakukan tindak lanjutnya seperti kata Khaira tadi, dirujuk gitu. Jadi mungkin manfaatnya terasa bisa pemantauan kesehatan masyarakat lebih terjamin lagi gitu, dapatnya lebih meningkat lagi. Mungkin itu yang dirasakan oleh masyarakat. Habis itu sebelumnya mungkin 1 kali sebulan mendapat si masyarakat bisa senam, bisa mendapatkan informasi terkait kesehatan gitu. Iya, seperti itu. Nah, kalau dari Ibu Haira selama ini di lapangan, apa manfaat yang paling dirasakan masyarakat dari program ILP ini, Bu? Iya, seperti yang dijelaskan Kak Rahma ya tadi. Pelayanan di posyandu itu kerasa banget sebenarnya sama masyarakat gitu. Karena kalau dulu itu mungkin dia pergi untuk periksa hamil tensi, di palpasi gitu kan, dicek itu tuh. Kalau sekarang memang dari awal di screening, ditanya masalah kesehatannya, masalah kejiwaannya, masalah kejiwaan lebih ke mental ya, mental health-nya gitu kan. Dilakukan pemeriksaan labor, tensi, dan itu kalau bagi yang terdeteksi itu akan dipantau secara tiap bulan. Jadi nggak ada loss. Itu yang diharapkan. Jadi kembali ke tadi, intinya mengontrol masyarakat di posyandu ILP jadi lebih mudah, Kak. Karena yang bermasalah kita udah screening, udah tapis di awal kan. Udah screening, kita fokus ke mengatasi masalah yang udah ditemukan tadi gitu untuk selanjutnya kan. Kalau memang masalah ini nggak bisa atasi tadi, bisa dilanjutkan ke tingkat lebih lanjut gitu. Berarti sangat bermanfaat untuk membahas kesehatan dari pra hingga pasca. Pasca, betul.
Nah, ngomongin tentang Gen Z ya Bu, selalu ada sifat denialnya. Bilang, ngapa sih ke posyandu, kan aku masih baik-baik aja. Nah, gimana tanggapan Ibu nih untuk Gen Z yang masih kayak gitu nih Bu, yang masih nunda-nunda untuk cek kesehatan ke posyandu, sekarang masih merasa dirinya baik-baik aja Bu. Ya, boleh siapa dulu? Sebenarnya ya kembali ke aku bilang tadi ada 4 lini itu ya, promotif, preventif. Kita itu sebenarnya di kesehatan kita itu menggoin preventif dan promotif. Jadi preventif itu dengan kita sadar nggak sakit. Kita kalau ke posyandu itu bukan untuk orang sakit, tapi untuk semua orang, untuk semua kan semua masyarakat untuk sehat gitu kan. Kalau seandainya sakit itu sebenarnya lininya lebih ke kuratif dan rehabilitatif tadi, dan itu tuh sebenarnya ke puskesmas dan ke rumah sakit gitu. Posyandu ini memang ranahnya untuk sebenarnya orang sehat gitu. Orang sehat kalau seandainya memang ketahuan dia ada penyakit, deteksi dini dilakukan ke tingkat yang lebih itu. Jadi memang sebenarnya ini untuk orang sehat loh ya gitu. Nah, dengerin nih Genzi, untuk orang sehat ya, bukan hanya untuk kamu yang lagi sakit aja. Nah, ngomongin tentang ini Bu, ada nggak sih harapan Ibu terkait posyandu ILP ini supaya lebih besar manfaatnya, lalu gimana peran keluarga nanti untuk menghadapi posyandu ILP ini Bu? Boleh dari Bu Haira. Ya, kalau bagi saya sih harapannya supaya semua sasaran nih, setiap individu itu memang mau berkunjung ke posyandu ILP. Jadi sama-sama kita ketahui tadi bahwa posyandu itu tidak untuk orang yang sakit ya, tetapi untuk orang yang sehat yang mungkin suatu saat tidak terjaga pola makannya, bisa menjadi sakit. Jadi itulah guna posyandu ILP untuk melakukan deteksi dini, screening atau cek kesehatan secara gratis di posyandu ILP. Jadi jangan sungkan, jangan malu, setiap penduduk atau setiap masyarakat yang ada di masing-masing wilayah lah gitu ya, harus datang ke posyandu ILP gitu, dan rasakan manfaatnya. Untuk itu tadi pesan dari Ibu Rahma. Bu, singkat saja pesan apa yang ingin disampaikan dari Ibu Haira juga untuk responer kita terkait program ini Bu? Kalau pesan dari aku ya, kalau kita mau menjaga keluarga kita sehat, lingkungan kita sehat, ya ayo mari ke posyandu ILP gitu. Oke, responers, itu dia pesan singkat kita dari dua narasumber kita yang sangat cantik sudah memberikan edukasi tentang posyandu ILP. Tentunya terima kasih banyak kepada Ibu Rahma dan Ibu Haira ya, yang udah memberikan penjelasan yang super jelas dan membuka wawasan kita. Responers, pendengar kita dari obrolan hari ini, kita jadi tahu kalau posyandu ILP bukan hanya milik kita, milik ibu dan balita, tapi milik kita semua, dari lahir sampai lansia. Datang ke posyandu bukan berarti sedang sakit, tapi justru bentuk kepedulian kita untuk tetap sehat. Buat teman-teman Gen Z, yuk mulai biasakan peduli kesehatan sejak dini, karena sehat itu bukan tren sesaat, tapi investasi jangka panjang. Saya Marin pamit undur diri, terima kasih sudah bersama kami di program Sketsa Keluarga Indonesia. Tetap jaga kesehatan, jaga keluarga, sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.